Puji Tuhan, pertama-tama saya sampaikan selamat sore kepada kita sekalian dan shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita sudah berada, terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Kita sudah memasuki tanggal ke-29. Semua terjadi hanya oleh karena kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Jikalau kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, untuk kita boleh bersama-sama beribadah dalam DDS Sunday Service, sebuah konten ibadah untuk difabel, tetapi juga terbuka untuk umum. Di mana melalui acara ini, kiranya kita boleh semakin menguatkan satu dengan yang lain, dan kita juga boleh membawakan Injil keselamatan bagi mereka yang belum menerima Injil keselamatan. Mari, sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita terlebih dulu bersatu hati untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih, hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami saat ini boleh bersekutu di dalam ibadah kami, walaupun hanya melalui Zoom, melalui online Tuhan, tetapi kami percaya kami semua berkati dan Engkau akan menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu yang saat ini Kau utus untuk boleh melayani Engkau. Baik yang percaya, Roh Kudus yang naungi setiap kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Segera kami buka ibadah yang penuh bahagia ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk saudara Hizkia. Shalom semuanya, salam kenal ya. Saya Ivan. Shalom. Halo. Yuk kita mau siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Lagunya sudah ada teksnya nanti ya, bisa di-share. Kita mau nyanyi lagu Hidupku Takkan Sama dari True Worshippers. Tuh. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita mau nyanyi dari awal lagi. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita mau nyanyikan lagi dari awal. Semangat lagi, menyanyikan lagi dari Kaulah Satu-Satunya. 1, 2, 3, 4. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku
yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman buat semangatnya. Acara selanjutnya mungkin ini ya, kesaksian saya serahkan kepada hostnya kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Hizkia atau Ivan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita yakin bahwa ketika hidup kita mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, pastinya hidup kita tak akan sama lagi. Hidup kita pasti akan mengalami perubahan. Kita akan segera mendengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Saudara Robin Kadarwanto. Silakan Mas Robin. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya Mas. Ya, salam, selamat sore saudara-saudara. Shalom. Mohon maaf, ini videonya saya nggak saya nyalakan karena sinyalnya agak kurang bagus ya. Tapi saya percaya teman-teman semua sudah hafal dengan saya. Nah, perkenalkan, pertama-tama nama saya Robin Kadarwanto. Saya aslinya dari Jogja, kemudian saya merantau ke Jakarta. Saya menjadi warga Jakarta. Namun pada saat ini, pada awal-awal corona ini, saya mengungsi ke Jogja lagi, ke rumah orang tua. Sambil menunggu corona selesai, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai, saya bisa kembali lagi ke Jakarta. Nah, puji Tuhan, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Stevi dan tim yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sedikit berbagi tentang pengalaman saya, tentang kesaksian saya, bagaimana kebaikan Tuhan begitu luar biasa terhadap hidup saya. Nah, saudara, saya cerita masa lalu saya ya, bagaimana begitu baiknya Tuhan walaupun dengan cara yang menurut saya sangat begitu menyakitkan, memilukan. Itu saat ini saya merasa menjadi begitu luar biasanya Tuhan itu sayang sama saya. Jadi awalnya saya lahir pada tahun 1977. Jadi saat ini usia saya 43 tahun. Saya ada waktu lahir dulu dalam kondisi normal. Saya bisa melihat ya dengan sempurna, bisa main seperti biasa. Masa-masa kecil saya bisa sekolah di sekolah umum, sekolah SD, SMP, dan SMA. Saya lulus SMA pada tahun 97. Kemudian karena saat itu belum mendapat pekerjaan, saya dapat kesempatan untuk untuk melayani Tuhan di tempat saya di Jogja, di gereja. Saya aktif di kegiatan gereja, saya sebagai organis juga. Namun apa yang terjadi saudara, iblis tidak mau tinggal diam ketika anak-anak Tuhan ini berusaha atau dengan sepenuh hati ingin melayani Tuhan, namun iblis tetap mencari celah untuk menjatuhkan kita. Pada saat itu saya mulai mengenal juga dengan minuman keras. Kemudian saya juga mengenal kalau di zaman-zaman saya tahun 97 98 itu bisa dibilang istilahnya pil koplo ya.
dengan obat-obatan, sempat juga jadi pengedar juga. Akhirnya karena saya mulai terjerumus dalam dunia itu, saya mulai malas ke gereja. Banyak sekali alasan yang saya bikin untuk saya tidak bisa ke gereja untuk aktif dalam kegiatan, dalam pelayanan. Itu saya mulai sedikit lepas. Akhirnya suatu hari saya dapat kabar dari seorang teman bahwa saya menjadi target polisi gitu ya. Kalau kamu nggak kabur sekarang, kamu besok ketangkep. Karena saya sempat jadi pengedar obat-obatan. Akhirnya dari situ saya pergi ke Jakarta. Saya ke rumah teman, ke rumah saudara. Akhirnya saya berhenti di tempat kakak saya, kemudian dicarikan pekerjaan. Saya mencoba ketika saya dapat pekerjaan di Jakarta, saya berusaha untuk berhenti, namun apa yang terjadi saudara, justru di Jakarta saya kenal lagi dengan orang-orang yang lebih parah lagi ketika saat di Jogja dulu di kampung saya. Mulai kenal lagi dengan obat-obatan, dengan minuman keras, kemudian ya kadang juga tindakan-tindakan yang arogan ya gak baik terhadap orang lain, sering berbuat kasar terhadap orang lain. Kemudian tahun 2004 saya mengenal istri saya di sama-sama dalam satu pekerjaan. Itu tidak merubah kebiasaan saya. Istri saya hanya bisa mengingatkan, justru saya marah-marah gitu. Namun apa yang terjadi, mungkin doa istri saya juga didengar oleh Tuhan sangat di luar kewajaran ya, karena kenakalan saya. Sore saya dalam keadaan mabuk, saya terjatuh dari motor, saya tergeletak, kepala saya terbentur selokan, saya tidak sadarkan diri. Kemudian oleh teman-teman, saudara saya juga, saya dibawa ke rumah sakit. Hanya beberapa malam saya ketika saya sadar dari koma, saya ternyata sudah tidak bisa melihat lagi. Perasaan yang sangat berat sekali. Orang kamu menyesal nggak? Dia pasti menyesal. Tapi apa yang salah itu pastinya muncul di belakang. Ketika kita berusaha untuk sembuh, berusaha untuk tapi tidak berhasil. Nah, dari situlah mulai orang-orang yang mendengar berita bahwa saya dalam keadaan tidak bisa melihat, dari teman-teman yang aktif di gereja mulai datang, mulai sedikit melayani saya, memberikan kekuatan kepada saya. Dan dari situlah saya mulai menyadari, oh ya ternyata kenapa Tuhan bikin saya seperti ini ya, karena Tuhan masih mau memberikan kesempatan saya bertobat untuk berbenah diri gitu ya. Nah, dari situlah saya mulai saya akan saya kembali ke Jogja, saya belajar ijaz di PSDN. Dari situlah mulai ketika di asrama orang-orang melihat saya musik dan testimoni juga. Saya mulai diajak dari saksi, misalnya di acara Karang Taruna saya bersaksi, diminta untuk berbicara tentang dampak negatif dari narkoba. Juga sering diajak ke institusi manapun, yang maksudnya adalah memberitakan tentang dampak negatif dari kemudian juga pelayanan dalam musik, saya juga dimanapun kita teman-teman, ayo bantu kita. Jadi mau saya seperti ada rencana yang luar biasa, saya mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dengan keadaan saya seperti ini. Nah, itulah betapa baiknya Tuhan dan berkat apa yang Tuhan berikan walaupun dalam keadaan seperti ini. Ketika saya mengalami kebutaan pertama kali ini,
Istri saya ini sedang hamil 6 bulan. Jadi ketika anak saya lahir itu saya sudah bisa melihat wajahnya, dan dari situlah yang membuat saya kamu percaya Tuhan pasti berikan sesuatu yang terbaik dan karena dari cara apapun, dan saya tidak pernah minta-minta dengan keadaan saya, tidak pernah membisik kepada siapapun tanpa datang dengan sendiri, dan saya juga tidak bercampur tangan, namun bisa Tuhan memberkati dengan cara sungguh luar biasa. Sampai iman percaya dalam tangga, tidak ada rasa menyesali masa depan, kita harus jalani apa adanya, tidak punya keinginan untuk memiliki hal-hal kemewahan apa ini, kita syukuri dan kita jalani. Untuk hari besok itu sudah menjadi urusan Tuhan. Ya, itulah yang kami yakini, kami jalani sampai seperti itu. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini terlalu lama atau mungkin terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berbicara. Hanya yang luar biasa. Kalau saya lihat ya, bukan Mas Rob yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih Mas Robin. Walaupun dengan satu proses, saya rasa cukup berat seorang manusia. Tapi saya percaya pilihan Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan akan menyertai Mas Robin bersama dengan keluarga, justru untuk menjadi alat kemuliaan untuk melayani Tuhan. Semakin mantap di dalam Tuhan, semakin luar biasa dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, kita akan segera lanjutkan dengan pujian berikutnya yang juga adalah persiapan untuk menjelang. Ya, mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dan kita dengar kesaksian yang luar biasa. Rencana Tuhan itu indah, bukan bagi manusia, tapi bagi Tuhan. Untuk kita dipermuliakan. Mari kita pejamkan mata kita mau menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau menyiapkan hati yang memberi itu. Membuka pikiran kita untuk firman, mengundang Roh Kudus untuk datang di hati kita. Kita mengangkat suara kita masing-masing di rumah kita. Jesus, kau sembah Tuhan, kau sembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Jadikan Kami Indah, Jadikan Aku Indah. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Kita berikan lagu awal udah pada memandang keindahan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah, yang kau pandang karyamu di dalam hidupku. Aku harap hanya kepada dan setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan Tuhan, ku berikan segalanya,
semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Jadikan indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau mulia, karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Kalau akan kita sedikit Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, dimuliakan Tuhan, Tuhan. Tempatku berteduh, jadikan kami ya Tuhan, jadikan kami terang Tuhan, menjadi altar kemuliaan-Mu. Jadi indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Sekali lagi, jadikan aku indah yang ada dia, seturut karyamu yang di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia, tak ada setia padamu Tuhan. Waktu dan tempat. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu kalau kami bisa berkumpul ibadah sekalipun lewat Zoom Tuhan, tetapi Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah kami dengarkan, terima kasih untuk pujian-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah itu berbau harum kepadamu Tuhan, dan kami akan mendengar firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bagi tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita masih kalau Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, dan saya bersyukur kalau diberikan kesempatan untuk melayani di DDS ministry ini, DDS fellowship ini. Dan tema kita pada saat hari ini yaitu bisa bersinar. Pasti kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus, seperti lagu yang sudah nyanyikan kita pertama tadi, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, harusnya kita menjadi anak terang. Nah, kita akan segera saja membuka Alkitab kita. Maaf, saya tidak memakai PPT. Kita buka langsung kita di dalam Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang 14 sampai yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Nah, ayat ini Tuhan katakan ketika Tuhan ada di bukit bersama murid-muridnya, dan pada saat itu banyak orang yang mengikuti dia. Kalau kita baca Matius ini sampai berapa pasal ya, di situ Tuhan menyampaikan beberapa topik. Nah, salah satunya topik yang Tuhan sampaikan itu adalah garam dunia dan terang dunia. Namun pada saat ini kita mau ambil firman Tuhan pada saat ini, yaitu terang, desain, bersinar. Nah, bagaimana sih kita menjadi terang? Tapi di sini ayat ini mengatakan bukan kamu harus jadi terang, tapi di sini mengatakan kamu adalah terang, bukan menjadi, tapi kamu adalah terang. Artinya bahwa apa? Kita adalah terang. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi terang? Apakah kita sudah bersinar? Apakah kita sudah menerangi orang-orang yang sekitar kita? Nah, di sini Tuhan mengingatkan kembali, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, bagaimana kita menjadi terang? Bagaimana kita bisa bersinar? Yang pertama, yaitu menyadari, sadar bahwa kita adalah terang. Ketika orang sadar bahwa dirinya terang, ketika orang menyadari bahwa dirinya itu terang, pasti dia akan tahu fungsi, pasti dia akan tahu tujuannya apa. Ketika orang itu tahu, sadar bahwa dirinya siapa, pasti dia akan tahu apa fungsinya dia, apa tujuannya dia. Kita yang sudah ditebus Tuhan, kita yang sudah dia yang rela mati di kayu salib untuk menebus kita, tujuan Tuhan untuk kita bisa menjadi anak-anak terang. Ketika orang itu nggak sadar dirinya siapa, dia nggak akan bisa melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu sadar bahwa dirinya adalah terang. Untuk menjadi terang, kalau dia nggak sadar bahwa dirinya terang, dia nggak akan bisa menerangi. Nah, seperti halnya dokter. Kalau dia tidak sadar bahwa dirinya dokter, saya yakin bahwa dia tidak akan bisa menolong orang sakit. Saya yakin dia tidak bisa menolong atau menyembuhkan orang lain, karena dia nggak sadar bahwa dirinya adalah seorang dokter. Namun ketika dia tahu bahwa dirinya seorang dokter, dia tahu dirinya seorang guru, seorang dokter, pasti dia tahu bahwa tugasnya itu apa. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang. Nah, barang siapa yang mengikut dia akan diterang. Nah, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah terang, bukan lagi menjadi, tapi kita adalah terang. Harusnya kita harusnya sadar bahwa kita adalah terang. Nah, di dalam Efesus pasal yang kelima, saya akan bukakan. Efesus yang pasal yang kelima, di situ perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Di sebelum perikop itu, di situ makasih. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Oke, saya lanjut ya. Di dalam Efesus di pasal 5 itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Konteks sebelumnya di situ manusia baru. Nah, saya akan baca di dalam Efesus ayat keempat, pasal yang keempat ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan itu kepadamu, di dalam Tuhan janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikiranmu yang sia-sia. Nah, sedangkan pasal yang kelima, sebab itu, kata sebab itu pasti ada kata yang sebelumnya. Nah, itu adalah pasal 4, di mana kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan. Janganlah hidup kita seperti masa lalu, hidup yang tidak mengenal Tuhan. Nah, tapi di sini ketika kita sudah menjadi manusia baru, ketika kita sudah diselamatkan, kita mau hidup sebagai anak-anak terang.
Yang pertama yaitu kita menyadari bahwa diri kita adalah terang. Ketika kita menyadari, pasti kita tahu apa fungsi, apa tujuan kita menjadi anak terang. Nah, terus bagaimana kehidupan kita sebagai anak terang? Nah, untuk menjadi bersinar harusnya kita tahu ya, maksudnya sadar bahwa kita itu adalah terang gitu, bukan lagi untuk menjadi, tapi kita itu adalah terang. Harusnya terang itu bisa menyinari. Bagaimana kita menjadi terang? Yaitu dengan apa? Dengan kita berbuat kasih. Di sini di Efesus pasal yang kelima, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Tuhan sudah mencontohkan, Tuhan sudah memberikan teladan. Dia sangat mengasihi kita. Dia begitu mengasihi kita dengan rela merelakan nyawanya untuk menebus kita. Orang-orang yang harusnya nggak layak ditebus, tapi begitu besar kasihnya Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladan. Tapi kan susah untuk kita hidup dalam kasih itu. Wow, kalau kita mengasihi sesama, yang mengasihi orang yang mengasihi kita mungkin gampang ya. Itu suatu hal yang mudah. Namun Tuhan ingin ketika kita harus bisa mengasihi orang yang begitu menyakiti kita, orang yang benci sama kita, bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Kalau kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, ya apa bedanya kita sama orang-orang yang di luar sana? Di sini hidup dalam kasih. Bagaimana kehidupan kita? Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, anak-anak terang, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kasih kita? Apakah kasih kita sudah memancarkan? Apakah kasih kita masih kan nggak apa-apa lah ya kita membenci orang, nggak apa lah ya, kan namanya manusiawi, tapi nggak bisa. Kita adalah orang anak-anak terang. Jadi kewajiban kita ketika kita sudah tebus, kita sudah memiliki identitas. Identitas kita adalah anak-anak terang. Tugas kita memberi terang. Jadi di sini selain itu apa? Selain hidup dalam kasih, di ayat yang ketiga, tetapi pencabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut juga pun jangan antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, ketika kita sudah ditebus, kita menjadi terang. Anak-anak terang itu adalah anak-anak yang hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Susah ya hidup dalam kekudusan itu. Kekudusan apa? Kekudusan pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita, untuk kita bisa hidup kudus seperti Tuhan yang adalah kudus. Kita sebagai anak-anak, kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita memiliki sifat-sifat seperti Allah, yaitu kasih, kudus. Nah, identitas kita yaitu terang. Bagaimana kekudusan hidup kita? Bagaimana gaya kehidupan kita? Ketika kita tahu identitas kita siapa, pasti kita bisa. Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita. Tapi ketika orang tidak tahu siapa kita, identitas kita siapa, ketika dirinya nggak tahu identitas dirinya siapa, dia nggak akan bisa melakukan hal ini, karena menurut dia nggak tahu. Tapi ketika dia tahu identitasnya siapa, dia akan melakukan tugasnya itu. Oleh sebab itu identitas diri itu penting. Ketika mungkin di sini ada guru, dokter atau pegawai, atau ketika saudara-saudara tahu identitas, contohnya seorang dokter, ya pasti tugasnya untuk menolong, pasti memiliki profesinya masing-masing. Nah, ketika tahu identitas kita sebagai anak terang, ya hidup kita sebagai orang-orang terang, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan. Nah, ayat yang keempat, demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah, bagaimana perkataan kita? Apakah perkataan kita sudah memberkati orang lain? Apakah perkataan kita justru menjadi batu sandungan buat orang lain? Oleh sebab itu, di Matius tadi mengatakan bahwa apa? Kamu adalah terang, bukan kamu menjadi terang.
tapi kamu adalah terang. Jadi identitas kita itu adalah terang. Kita sadar bahwa identitas kita itu adalah terang. Bagaimana orang yang terang itu hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, menjaga tingkah laku kita, kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Apakah dimanapun kita berada. Ini juga untuk saya juga. Bagaimana kehidupan saya. Apakah saya sudah menjadi berkat buat orang lain? Apakah saya justru jadi peduli sandungan buat orang lain? Itu orang Kristen, itu orang yang Tuhan, tapi kok hidupnya seperti itu? Oleh sebab itu, di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 menyatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Semua akan tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang ditebus. Kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di atas gunung itu tidak akan mungkin sembunyi. Semua akan melihat, semua akan tahu, semua akan memandangnya. Itulah, kita harus sadar. Kita harus mengerti identitas kita siapa. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Identitas kita berubah, bukan lagi anak-anak gelap, tapi anak-anak terang. Yang kedua, yang pertama yaitu sadar siapa diri kita, sadar identitas kita, yaitu adalah terang. Yang kedua adalah tidak menyembunyikan terang. Ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga ia menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tidak menyembunyikan terang artinya apa? Kita harus bisa membagikan terang itu kepada semua orang. Kita harus membagikan terang itu kepada semua orang, supaya orang bisa melihat terang kita. Supaya apa? Yang di ayat 16, supaya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Di sini kita belajar bahwa kita sudah jadi terang nih, aku udah hidup dalam kasih, tapi apakah kita sudah membagikan terang itu kepada semua orang? Kita sudah membagikan itu kepada sekeliling kita? Kalau kita kembali ke masa lalu, ke PL, di situ kita di tabernakel, di Keluaran, di situ gimana Tuhan membuat pelita emas, kandil itu ditempa emas murni, yang ditempa menjadi emas yang begitu murni, dan sehingga dan kandil itu ditempatkan di ruang kudus untuk menerangi ruang kudus tersebut. Terkadang dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita harus ditempa dulu, kadang kita harus mengalami, kok berat ya Tuhan, tapi disitulah kita bisa mengalami apa? Mengalami cinta kasih Tuhan, sehingga cinta kasih Tuhan itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Seperti Kak Robin tadi yang begitu mengalami cinta kasih Tuhan. Mungkin kenapa ya Tuhan itu membuat saya seperti ini, kadang secara manusia nggak mampu, tapi melalui kesaksian Kak Robin, orang bisa memuliakan nama Tuhan. Orang bisa melihat bahwa Tuhan ada untuk Kak Robin. Kan mungkin situasi seperti ini kita harus mengalami hal seperti ini ya. Tuhan, kenapa aku harus mengalami kenapa proses Tuhan itu berat sekali. Tapi disitulah Tuhan ingin memproses kehidupan kita. Nah, supaya kita apa? Supaya kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan itu kepada orang lain. Jangan sampai kita pendam sendiri. Bagaimana aku udah sadar nih, aku udah menjadi terang, tapi kalau terang itu nggak dibagikan, bagaimana orang bisa melihat terang kita? Seperti halnya seperti di dalam ayat yang ke-15 tadi mengatakan bahwa lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Ya, kalau orang menyalakan pelita tapi ditaruh di bawah gantang, ya
pelita itu nggak akan bisa menerangi. Nah, dalam kehidupan kita, jika kehidupan kita ya, aku merasakan kasih Tuhan, tapi kita tidak bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Sama aja kita adalah kita adalah lilin yang nggak berguna, ya nggak bisa menerangi sekeliling kita. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa menjadi terang. Yang pertama yaitu sadar bahwa diri kita itu adalah terang. Sadar bahwa identitas kita tuh bukan lagi anak-anak gelap, tapi sadar bahwa diri kita tuh adalah anak-anak terang yang memiliki tugas memberi terang, memiliki tugas untuk menerangi semua orang. Bagaimana kehidupan kita dalam kasih kita, bagaimana hidup kita dalam perkataan kita, kekudusan kita, apakah justru orang melihat kita menjadi batu sandungan? Bagaimana, apakah kita sudah bisa menerangi orang-orang sekitar kita, orang-orang bisa menjadi melalui kita, orang-orang mendapat berkat, atau justru kita hadir di tengah-tengah mereka, kita menjadi batu sandungan buat mereka? Itu juga koreksi juga buat saya juga, bagaimana kehidupan saya. Apakah selama ini saya sudah menjadi berkat, menjadi terang buat orang lain? Apakah perkataan saya, apakah tingkah laku saya, apakah kehidupan saya sudah menjadi berkat buat orang lain? Saat ini kita mau belajar bersama-sama. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi kita mau minta Tuhan untuk kita terus bisa memancarkan terang itu kepada semua orang, supaya orang itu dapat melihat terang yang kita pancarkan dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan. Apakah terang saya sudah bercahaya, atau saat ini terang saya redup dengan segala kondisi yang seperti ini? Justru dengan kondisi yang seperti ini harusnya terang kita lebih bercahaya kembali, biar mereka melihat begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat sore hari ini, itulah firman Tuhan yang begitu singkat, namun biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dari dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mau sadar. Yang kedua, kita mau membagikan terang itu. Sadar identitas kita. Yang kedua, kita mau membagikan terang itu, supaya orang-orang bisa menjadi berkat, supaya kita menjadi berkat dan orang-orang menerima berkat itu dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Kesaksian tidak hanya melalui perkataan kita. Kita mengabarkan Injil tidak hanya melalui perkataan kita, tapi kehidupan kita. Karena kita adalah surat-surat terbuka. Artinya apa? Orang bisa melihat dari kehidupan kita. Orang bisa melihat dari cara hidup kita, sehingga mereka tahu bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, sharing firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Bisa langsung ditutup dalam doa. Baik, kita mari berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat sore hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah terang Tuhan. Yang pertama, apakah kami menyadari bahwa hidup kita adalah terang? Tolong kami Tuhan, untuk kami sadar identitas kita adalah anak-anak terang, untuk kita bisa hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, dan tinggal laku kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, menjalani setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami bisa jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayan dari saudara-saudara sekalian, saudara Ipan yang sudah memimpin kita,
puji Tuhan, dan kesaksian yang luar biasa dari Mas Robin dengan bersama dengan Tuhan, walaupun di dalam keterbatasan, saya percaya itulah letak keajaiban Tuhan. Tuhan bisa memakai kehidupan yang terbatas karena Dia sendiri adalah Allah yang tidak terbatas, yang sanggup mencurahkan karunia-Nya kepada kita untuk kita bisa menjadi berkat. Terima kasih juga untuk renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Siska. Memang benar ya, status kita adalah terang. Tapi apakah seringkali kita tidak menyadari apakah diri kita ini sudah menjadi terang? Itu sebabnya penting untuk menyadari status kita, supaya kita bisa memancarkan terang itu keluar, supaya banyak orang bisa melihat, bukan melihat kita, tetapi melihat terang yang Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Luar biasa, kita sudah mendapat banyak berkat. Kita akan sesaat lagi mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk yang akan memohonkan doa mungkin bisa mengetik di kolom chat ya, atau bisa dibuka mic-nya nanti setelah pengumuman ya. Kita akan mempersiapkan. Silakan admin dipersiapkan untuk materi pengumuman. Ya, saya akan sampaikan laporan keuangan dari BDS Ministry saldo per tanggal 15 Agustus 2021 dan ada pengeluaran untuk upgrade akun Zoom tanggal 26 Agustus sebesar 185.000, sehingga sisa saldo per tanggal 1 sebesar 828.000. Saldo ini akan tetap dipergunakan, diberkati sobat Difabel yang membutuhkan, ataupun mungkin juga orang-orang lain yang juga membutuhkan, bahkan menunjang pelayanan ini. Tempat kita bisa disampaikan di dengan nomor rekening 822 04374600. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian. Apakah ada yang ingin memohonkan doa? Silakan, saya tunggu. Kita akan berdoa untuk perpanjangan umur. Ini kebetulan atau kebetulan ya? Ini yang ulang tahun kemarin ya, mamanya Ivan ya, Ibu Agustino. Luar biasa Tuhan. Ini enggak settingan padahal ya, Pak ya. Tapi luar biasa ya, kemarin berulang tahun Tante Agustin. Selamat ulang tahun, kita memberkati Tante Agustin bersama dengan keluarga, dan boleh dipakai Tuhan dekat bersama dengan seluruh keluarga. Baik. Ya, terima kasih. Tidak ada yang memohonkan doa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri. Tapi ini ada Kak Peti ya, Kak. Oke. Tolong doakan kaki saya supaya segera sembuh ya. Ini selalu kita bawakan dalam doa, karena Kak Peti sendiri kakinya merupakan tumpuan ya, menjalankan aktivitas. Karena Kak Peti menggunakan kakinya untuk melukis, untuk melakukan banyak hal. Ya, semoga kiranya Tuhan terus memulihkan dan memberikan obat yang tepat. Saya akan membagi doa syafaat kita. Bolehkah saya meminta untuk Francisca bisa berdoa untuk bangsa kita dan vaksinasi ya? Untuk bangsa kita dan vaksinasi. Ini ada chat dari Melissa. Melissa. Untuk pembelian rumah ya. Ya, kita akan bawakan doa. Jadi Francisca akan berdoa untuk bangsa kita dan proses vaksinasi. Kemudian untuk Ivan, saya bisa minta tolong Ivan berdoa untuk ini ya, untuk ibadah
dari gereja-gereja Tuhan ya, baik itu yang ibadah online ataupun sudah ada yang ibadah onsite ya. Jadi urutannya Francisca dulu, kemudian baru Ivan, dan terakhir saya tutup doa syafaat sambil doa berkat ya. Ya, silakan untuk Saudara Francisca dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang kami selalu rasakan Tuhan. Pada saat sore hari ini kami berdoa menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia tercinta Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau kami ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan Kau yang terus campur tangan, Kau yang berkati para pemerintahan Tuhan, apapun Tuhan, keputusan, kebijakan yang mereka ambil Tuhan, itu semua berasal dari Engkau. Berkati juga keamanan untuk bangsa kami, ketentraman untuk bangsa kami saat ini Tuhan. Juga kami berdoa pulihkan bangsa kami Tuhan dari segala problema yang ada Tuhan, baik itu dari virus corona ini Tuhan. Kami juga untuk dari perekonomian Tuhan dan dari segala sesuatunya Tuhan, tolong pulihkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami dimanapun kami berada, kiranya Tuhan juga Engkau yang tolong, kiranya Tuhan Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang memberkati kota kami Tuhan, keamanan, ketentraman. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden kami Tuhan, Joko Widodo, kiranya Tuhan Engkau yang tolong, Kau berikan hikmat yang daripada-Mu untuk keputusan-keputusan, untuk kebijakan-kebijakan yang diambil, semua berasal dari-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi Tuhan yang masih berlangsung, kiranya Tuhan Kau tolong Tuhan, inilah program dari pemerintah, bila mungkin melalui ini Tuhan Indonesia bisa pulih. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang mungkin yang saat ini mungkin orangnya tidak mau vaksin Tuhan tolong mereka Tuhan. Kiranya Tuhan juga para medis yang berjuang di depan Tuhan, kiranya juga Engkau yang berkati kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini terpapar virus corona, kiranya Tuhan Engkau yang tolong, kiranya Tuhan Engkau jamah, kiranya Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami percaya ada Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang saat ini kehilangan. Kau berikan penghiburan, Kau berikan kekuatan, Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur, yang memberikan kekuatan pertolongan buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami datang lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, di mana orang-orang yang percaya Tuhan berkumpul Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa yang sulit ini Tuhan, kami bisa menyelenggarakan dengan Tuhan, menyelenggarakan ibadah kami Tuhan, baik secara onsite maupun online Tuhan. Tapi kami percaya Engkau bukan Tuhan yang terbatas dengan waktu, Engkau Tuhan yang maha hadir. Engkau terlepas dari segala batasan-batasan manusia Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau hadir di sana Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang dalam perpecahan Tuhan, Engkau satukan Tuhan. Tidak ada perpecahan dalam Engkau Tuhan. Kiranya kami bisa bersatu menjadi satu tubuh Kristus Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk imam-imam-Mu di seluruh penjuru negeri Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau mampukan mereka, Engkau jadikan alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau jadikan instrumen surga Tuhan bagi pemain musik Tuhan di seluruh penjuru gereja Tuhan. Kiranya setiap permainan musik yang mereka lantunkan Tuhan, membawa jemaat untuk berperang melawan ikatan dosa Tuhan, dan melawan pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membawakan beberapa nama yang sudah memohonkan doa, bersyukur untuk perpanjangan umur yang Kau berikan bagi Ibu Agustino. Kiranya melalui perpanjangan umur ini, dia boleh dipakai memberkati pertama-tama keluarganya terlebih dahulu, juga bisa memberkati orang lain melalui apapun yang dikerjakan. Kau memberkati dan menyertai selalu. Tuhan Yesus, kami juga membawa saudara kami Kak Peti untuk kakinya. Tuhan, kami percaya Kau akan terus memulihkan dan Tuhan akan menolong supaya Kak Peti bisa beraktivitas baik untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau menyertai, memberkati dalam setiap aspek kehidupannya. Kami juga mendoakan untuk saudara kami Mesa. Tuhan, mungkin kami tidak bisa mengerti apa yang diketik oleh Melisa, tapi
Melisa sendiri adalah orang yang berkebutuhan khusus. Dia membutuhkan perhatian. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong keluarganya, boleh memberikan perhatian yang baik kepada dia, dan juga memakai kehidupan Melisa untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah keterbatasannya. Tuhan Yesus, kami percaya Kau yang punya kuasa akan menjadikan kehidupan Melisa boleh menjadi berkat dimanapun dan apapun yang dikerjakan. Tuhan tolong Melisa supaya Melisa benar-benar menjadi berkat sesuai dengan karunia yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan memohonkan berkat-Mu, berkat yang luar biasa, berkat ilahi yang dari surga, kiranya itu boleh tercurah, sehingga suasana surga boleh kami rasakan pada saat kami di bumi ini sambil menantikan kedatangan. Kiranya berkat kasih yang luar biasa dari Bapa kita dan pengampunan yang luar biasa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, juga persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kepada kedatangannya. Sehingga berkat ilahi ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami semua boleh diberkati dalam setiap aspek kehidupan kami, dan kami boleh memberkati orang lain pula Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu yang luar biasa ini dengan mengucap syukur kepada Engkau, satu-satu juru selamat kami yang memberikan keselamatan bagi semua orang. Dan tolong mempelai pria surga kami yang akan segera menjemput kehidupan kami, sehingga kami boleh bersatu dalam nikah yang rohani, yang tidak dinamakan kedagingan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa.